Bagi kalian yang sekarang masih bekerja di sebuah perusahaan apapun, entah itu milik swasta atau milik negara, ya, tolong perhatikan beberapa hal karena ini penting, ya, yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Anda sebagai karyawan, ya. Seperti diketahui bahwa situasi perekonomian nasional sekarang tidak begitu menggembirakan. Tiap hari banyak berita tentang perusahaan-perusahaan yang tutup dan ada PHK karyawannya, ya. Oleh karena itu, yang pertama, kalian harus selalu waspada dan selalu mengikuti perkembangan perusahaan, ya. Pertumbuhannya diperhatikan, dilihat, ya, apakah tetap terus tumbuh maju atau mengalami kesulitan-kesulitan, ya. Nah, kaitannya dengan apa? Kaitannya adalah dengan kelangsungan pekerjaan Anda. Suatu saat bisa saja ketika perusahaan kesulitan, maka dia akan melakukan eh, efisiensi, ya. Yang paling mudah adalah dengan mengurangi jumlah karyawan. Nah, biasanya ada suatu program yang ditawarkan kepada pekerja untuk misalkan mengambil jalan memundurkan diri, ya, dari perusahaan itu, ya. Oke. Nah, apa yang harus kalian lakukan ketika menghadapi hal ini, ya? Setelah kalian tahu misalnya situasi perusahaan di mana kalian bekerja itu kurang bagus, maka bersiaplah suatu saat mungkin akan ada crash landing, ya, mendarat dengan keras gitu, ya, yang tiba-tiba saja ini akan membuyarkan segalanya. Bersiaplah dari sekarang. Nah, yang perlu disiapkan apa? Yang pertama, ya, kalian harus membuat kalkulasi keuangan, ya. Apa aja yang perlu dicoret-coret gitu. Pendapatan, ya, tiap bulan pendapatan kalian berapa dari perusahaan itu, gaji berapa, lembur berapa, ya. Yang kedua, pengeluaran rutin, ya, pengeluaran rutin kalian tiap bulannya berapa, ya. Menghidupi keluarga, biaya-biaya fix yang harus selalu keluar itu dihitung sehingga kalian bisa menyimpulkan tiap bulan kalian memerlukan biaya sebesar X rupiah, ya. Yang kedua, ya, kalian perlu mengestimasikan kalau kalian mengikuti program, ya, pengurangan karyawan PHK massal, maka hitunglah berapa kira-kira, ya, uang tunai pesangon yang akan kalian dapatkan, ya. Setelah ketemu kira-kira besarannya, maka kalian bisa memikirkan, bisa membayangkan berapa lama dengan uang itu kalian bisa bertahan hidup tanpa harus bekerja, ya. Kalau sudah ketemu misalnya, oh, dengan uang sejumlah X rupiah dari perusahaan, maka dengan pengeluaran yang tadi sudah dihitung fix, maka saya bisa bertahan tanpa pekerjaan paling lama 1 tahun, misalnya begitu, ya. Oke, nah kalau sudah misalnya Anda juga harus berpikir kalau begitu sebelum 1 tahun kalian harus bisa mendapatkan pekerjaan baru, gitu kan. Nah, pekerjaan baru itu apa? Ya mulai tengok-tengok dari sekarang, ya. Ini ya, memang harus dipersiapkan, nggak bisa terus tiba-tiba nanti tiba masanya terus hilang akal, itu kan berat gitu, ya. Jadi kira-kira apa gitu kan? Nah, dari uang pesangon yang diperoleh itu kalian bisa menggunakannya satu untuk biaya hidup rutin bulanan, ya. Yang kedua, kalian bisa investasikan. Investasi dalam bentuk apa? Mungkin pelatihan, ya. Kalian mungkin butuh pelatihan baru supaya nanti bisa memasuki dunia kerja yang berikutnya, ya. Pelatihan apa? Keterampilan-keterampilan lah. Misalnya kalian sekarang bekerja sebagai operator atau di bidang katakanlah yang memerlukan keterampilan teknis, Anda perdalam di situ, ya. Kalian perdalam, ya. Kalian misalkan punya sertifikat, kalian bisa belajar bahasa Inggris, ya, minimal bisa pasif dulu gitu, syukur-syukur aktifnya bisa gitu, ya. Oke. Jadi setelah punya bayangan itu, maka ketika suatu saat apa yang dikhawatirkan itu benar-benar terjadi, kalian sudah siap gitu, ya. Jangan begitu ada program PHK massal, dapat duit terus senang sembarang dibeli, ya. Pesta pora ini itu bagi sana bagi sini, beli ini beli itu yang ternyata tidak diperlukan, ya. Ingat bahwa uang PHK itu bukan semacam menang undian, ya, tapi bekal untuk berjuang, ya. Oke, dengan demikian saya kira kalian akan bisa siap lebih baik menghadapi
guncangan-guncangan atau misalnya suatu saat terjadi pendaratan darurat. Makasih, sampai ketemu.